Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Pak Rijal pada mata pelajaran fikih. Ya, insya Allah untuk pertemuan hari ini Pak Rijal akan menyampaikan materi tentang binatang halal dan haram. Ya. Di mana materi sebelumnya kalian belajar tentang makanan halal dan haram, kemudian minuman halal dan haram. Sekarang yang akan disampaikan oleh Pak Rijal adalah tentang binatang halal dan haram. Oke, untuk pokok bahasan hari ini yang pertama adalah pengertian atau arti dari binatang halal. Dan yang kedua, arti binatang haram. Kemudian yang ketiga, jenis binatang halal. Yang keempat, jenis binatang haram di dalam Al-Quran. Dan yang kelima, jenis binatang haram yang disebutkan di dalam hadis. Ya. Oke, langsung saja. Pokok bahasan yang pertama adalah tentang binatang halal dan haram. Untuk binatang halal tersendiri ini disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 157 ya, yang artinya dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Sedangkan binatang haram itu adalah semua binatang yang dilarang oleh Allah untuk dimakan dagingnya. Kebalikannya ya. Kalau binatang yang halal berarti semua binatang yang dibolehkan oleh Allah untuk dikonsumsi dagingnya atau dimakan dagingnya. Kemudian ada beberapa jenis binatang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana yang pertama adalah binatang yang hidup di darat. Seperti apa? Unta, ayam, burung dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, binatang yang halal itu adalah binatang yang hidup di air. Contohnya adalah ikan. Yang ketiga, binatang yang hidup di darat meskipun sudah menjadi bangkai. Ya, ini di pertemuan sebelumnya sudah dibahas. Jadi ada bangkai binatang yang hukumnya halal. Ya, dengan catatan itu tidak berbau. Ya. Contohnya apa? Ikan dan belalang. Ini bangkai ikan dan belalang itu hukumnya halal meskipun sudah menjadi bangkai. Ya, al-hut wal jarod, ini ikan dan belalang hukumnya dihalalkan. Kemudian selanjutnya jenis binatang yang haram, di mana haramnya ini terdapat di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinjir. Yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai. Ya. Hurrimat alaikumul maitah. Itu bangkai. Ya. Yang diharamkan pertama itu bangkai. Kemudian waddamu darah. Walahmul hinjir dan daging babi. Ya, kemudian kelanjutan ayat tersebut, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, itu juga sama diharamkan. Ya, selanjutnya yang diharamkan itu adalah binatang yang tercekik. Kemudian binatang yang dipukul, yang jatuh karena ditanduk, kemudian yang diterkam hewan buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Nah, ini jenis-jenis binatang haram yang tertera di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3. Sekali lagi, Pak ulang, kalau sejarah jenis binatangnya yang disebutkan nama hewannya hanya daging babi saja. Tetapi di sana ada keterangan selain babi itu daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah haram. Kemudian yang tercekik haram. Yang dipukul haram. Hewan yang jatuh karena ditanduk haram. Hewan yang diterkam hewan buas haram. Ya, tadi terkecuali kalau kita sempat menyembelihnya.
Kemudian haram juga hewan yang disembelih untuk berhala. Selanjutnya, selain jenis binatang yang haram dalam Al-Quran, ada juga jenis binatang yang haram di dalam hadis. Ya, apa saja? Ini yang pertama adalah binatang yang diperintah untuk membunuhnya. Jadi ada binatang yang diperintah untuk membunuhnya. Ini hukumnya apa? Haram untuk kita konsumsi. Ini haramnya karena terdapat di dalam hadis. Seperti apa contohnya? Anjing, ular, dan tikus. Ya, itu haramnya itu karena diperintah untuk membunuhnya. Kemudian yang kedua, kebalikannya, ini binatang yang dilarang untuk membunuhnya. Ini sama hukumnya juga haram. Haramnya itu karena terdapat di dalam hadis. Haramnya karena dilarang untuk membunuhnya. Seperti apa contohnya? Yang pertama, semut, lebah, burung hudhud. Ya, itu hukumnya haram. Kemudian yang ketiga adalah binatang yang bertaring dan berkuku tajam. Contohnya seperti harimau, gajah, dan kucing. Ini haramnya sekali lagi karena terdapat di dalam hadis. Dan binatang yang haram dan di dalam hadis ini yang ketiga karena binatang tersebut bertaring dan berkuku tajam. Selanjutnya, binatang yang menjijikan, buruk, dan kotor. Ini sudah jelas ya, binatang yang haram ini. Seperti apa? Cacing, kutu, dan tikus. Ya, itulah jenis binatang yang haram di dalam hadis. Jadi tadi dari mulai arti binatang halal dan haram. Kalau yang halal berarti yang diperbolehkan oleh Allah untuk kita konsumsi. Yang haram berarti yang dilarang oleh Allah untuk kita konsumsi. Kemudian ada jenis binatang halal, tadi binatang yang hidup di darat, kemudian binatang yang hidup di laut atau di air, kemudian tadi ada lagi jenis-jenis binatang yang haram di dalam Al-Quran yang terdapat di dalam surat Al-Maidah, dan jenis-jenis binatang yang haram di dalam hadis yang ada 4. Ya, untuk pertemuan hari ini Parja cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Parja bermanfaat dan kalian bisa memahaminya. Ya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.